Hai Sobat Belajar, I wanna tell you something or even I wanna ask you something. Okay, Sobat Belajar, do you like shopping or do you like any discounts? Well, if you do, congratulations because me too. Okay, right. Sobat Belajar, when we talk about the discounts or all about sales or all about shopping, okay, we talk about persuasive things, right? We understand that those who sell, okay, the stuff or good, okay, tell everything that makes us really wanna buy it. Okay. Nah, salah satu cara untuk bisa menarik kita untuk beli produk itu adalah dengan menawarkan discount, ya. Nah, discount ini, oke, kalau misalnya kita lihat lagi adalah salah satu love language dari perusahaan atau memang orang penyedia jasa supaya kita bisa pakai produk mereka. Oke. Nah, ketika kita lihat dari sisi kebahasaannya nih Sobat Belajar, which is really interesting, kita bisa lihat kalau cara penyusunan kata atau dari yang paling simple, Sobat Belajar, yang paling basic dari vocabulary-nya, itu berbeda dengan kalau kita ngomong biasa aja. Oke. Nah, ketika bentuknya persuasive thing, salah satunya adalah ketika mempromosikan barang, even itu discounted or not, pasti pakai bahasa-bahasa yang memang untuk bisa menarik perhatian kita. Oke, for example, ini 50% discount, ini cuma last for this day only, ya. Terus misalnya ada gratis ongkos kirim, ya kan. Nah, biasanya kita lebih memilih, oke, yang gratis ongkirnya ini memang Rp0. Tuh. Nah, dari caranya si orang ini atau perusahaan ini deliver ke kita, pilihan kata-katanya pun berbeda, Sobat Belajar. Menggunakan kata-kata yang memang something related to our emotion, like feelings. Kayak diskon besar-besaran. Okay. Atau menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan fakta. Okay. Misalnya faktanya 70% orang Indonesia menggunakan produk ini. Okay. Jadi seakan-akan dengan menggunakan kata dan fakta itu, ya, kita menjadi tertarik dan punya one thing yang membuat kita yakin untuk menggunakan jasa atau membeli produk itu. Kan, Sobat Belajar? Nah, bedanya adalah ketika kita misalnya ubah, goals-nya bukan persuasif tapi inform, ya udah, kita sesuaikan informasinya dengan apa yang memang menjadi karakteristik dari produk itu atau jasa itu. Oke, Sobat Belajar. Nah, dari sini Kak Rizky menunjukkan bahwa dalam berbahasa kita punya various purposes, various word selection yang akhirnya juga akan berdampak berbeda terhadap keputusan seseorang. Oke, yang paling gampang adalah ketika kita, talking about stuff goods, atau services, Sobat Belajar. Nah, untungnya adalah in English, we also learn about this. Okay, let's talk about the scientific one. Karena bahasa Inggris ini memang salah satu mata pelajaran, biasanya kita akan disuguhkan dengan scientific point. Oke, misalnya mengutarakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu menggunakan fakta. Tapi fungsinya tetap persuasive writing. Oke, nah kita akan memberikan banyak fakta yang bisa mendukung argumen kita supaya orang yang kita ajak bicara atau readers kita itu bisa percaya 100% dan melakukan apa yang memang kita jelaskan melalui teks itu lisan maupun tulisan, Sobat Belajar. Ya, karena dengan memberikan fakta kita punya satu poin lebih untuk bisa menarik orang lain setuju dengan argumen kita. Oke. Nah, tapi yang Sobat Belajar perlu ketahui ketika kita memberikan fakta, ada hal-hal lain yang juga harus kita perhatikan ketika bentuknya adalah persuasive writing, Sobat Belajar ya. Nah, dalam bahasa Inggris, fortunately, I need to tell you that we learn about this. Ya. Oke, specifically in English kita belajar dalam bentuk yang writing. Oke, nah tapi ketika Sobat Belajar tahu cara penulisannya, Sobat Belajar of course bisa tahu cara delivery-nya. Oke, nah ketika Sobat Belajar sudah tahu basic konsepnya dari persuasive writing dalam bahasa Inggris ini, walaupun bentuknya nanti written, Sobat Belajar juga bisa mengaplikasikannya dalam bentuk spoken. Ya, jadi walaupun namanya itu persuasive writing, cara untuk menarik orang supaya setuju dengan apa yang kita deliver, itu justru ada hal lain, yang perlu kita perhatikan.
Oke, jadi nggak langsung tiba-tiba kita attract someone atau tell someone about something, tapi ada sesuatu yang harusnya ada dan juga ada satu lagi poin yang harus ada sebagai penutup, oke? Supaya satu possessive writing piece kita ini bisa jadi benar-benar completed, sahabat belajar. Are you curious about that? Continue watching, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Hai Sobat Belajar, Rizka's here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, it is nice to see you again because we're gonna learn about one of the texts available in English. Okay, Sobat Belajar, kali ini akan kita pelajari salah satu teks ya that is really attractive, okay, yang bisa applicable in your real life of course. Ya, jadi yang akan kita pelajari adalah hortatory exposition, Sobat Belajar. Ya, jadi hortatory exposition ini nanti akan kita bedah, akan kita lihat strukturnya itu seperti apa, isinya itu seperti apa, ada berapa banyak paragraf yang boleh ada di dalam situ. Ya, itu secara generalnya. Nah, dari tema besar hortatory exposition ini, Sobat Belajar, Kariska breakdown jadi 4 materials ini, in chunks. Okay? Yang pertama ada language features. Okay? As you know, in English we have so many various things, yang teksnya itu juga masing-masing punya fungsinya sendiri. Nah, dengan fungsi yang berbeda itu, Sobat Belajar, maka language features-nya juga akan berbeda-beda juga. Nah, itulah sebabnya Kariska ada material ini supaya Sobat Belajar nanti langsung bisa melihat perbedaannya antara si hortatory exposition ini dengan teks yang lain dalam bahasa Inggris. Okay? And next one kita akan lihat generic structure. Okay? Nah, sama juga halnya dengan language features, karena dalam bahasa Inggris juga ada banyak teks, Sobat Belajar. Nanti akan kita lihat seperti apa sih susunannya dari hortatory exposition sehingga dia ini bisa memenuhi goal-nya, purpose-nya, social function-nya. Okay? And next one. Nah, ini memang secara umum kita lihat nanti overview-nya, definition-nya, characteristics-nya, and purpose-nya. Oke, nah dari sini Sobat Belajar nanti akhirnya bisa langsung get the idea kenapa language features dan juga generic structure dari hortatory exposition itu seperti itu. Karena memang definitionnya, characteristics-nya, dan purpose-nya adalah that thing. Oke ya, jadi mereka ini akan berkolaborasi semuanya. Right? And next one, this social function and purpose. Oke, again nanti akan juga kita bahas ya perbedaannya purpose di sini dan purpose di sini. Apakah mungkin, satu teks yang sama, tentang hortatory exposition, tapi punya purpose yang berbeda. Oke, nanti akan kita lihat case-nya, kenapa sama-sama nih mereka tentang hortatory exposition tapi purpose-nya beda, from one to another. Ya, Sobat Belajar, nanti akan kita lihat juga apakah dengan purpose yang berbeda, juga ada language features yang berbeda, atau juga bisa karakteristik yang berbeda, atau sebenarnya mereka sama, tapi ada satu di generic structure yang bisa membedakan dia dengan yang lain. Oke, nah itu gambarannya dari hortatory exposition melalui 4 materials ini, Sobat Belajar. Right? But for this episode, we're gonna learn about the language features. Yeah, okay, here we go. Right, Sobat Belajar, kita lihat dari language features-nya. Yeah, let's see here. Let's see what we have. Language features. Okay. As usual, we start with a question. Yeah. What are the language features of hortatory exposition? Sobat Belajar ya, akan kita lihat, seperti apa sih bentuknya hortatory exposition kalau kita lihat dari language features-nya. Ya, seperti apa keunikannya? Karena memang kita tahu hortatory exposition ini kan punya purpose to persuade someone. Nah, apakah language features-nya juga ikut mendukung si purpose ini atau justru dia bisa independent? No matter what the purpose is, misalnya language features-nya memang seperti ini. Nah, untuk bisa find out, Sobat Belajar, Kariska provide you 2 examples of hortatory exposition. Here we go. First one, this. Yeah, implementing health protocols in the midst of pandemic. Ya, ini yang Kariska sediakan ada hortatory exposition. Sobat Belajar nanti bisa lihat language features-nya seperti apa.
ya. Dimulai dari pilihan verbnya, pilihan conjunctionnya, transition verbsnya, everything about the language, ya. Okay, so you have 1, 2, 3, 4, 5 here, 5 paragraphs long. Akan kita lihat apakah masing-masing paragraf ini, okay, punya karakteristik language features yang sama. Okay, first one. People are starting to abandon the habit of wearing masks and keeping their distance amid the pandemic that has been going on for nearly 9 months. Okay, if you see here, dia bilang ada starting to abandon. Okay, for nearly 9 months. Wearing masks, keeping their distance amid the pandemic. Okay, Sobat Belajar, starting to abandon. Dari kata abandon, Sobat Belajar sudah dapat feel-nya seperti apa activity dari verbnya ini compared to, Sobat Belajar, ketika verbnya jadi wearing mask, keeping their distance. Ya, okay. The next one, is it okay to ignore the health protocols? Right? The answer is absolutely no, right? We should keep obeying the health protocols because the pandemic is not over yet. Okay. Nah, dari sini Sobat Belajar bisa dilihat pilihan verbnya. Ya, ignore, abandon, starting, wearing mask, keeping their distance. Ya, okay. Simpan dulu itu. Kita going on ke second paragraph. In the early pandemic, most of the people are disciplined in obeying the health protocols. Okay, focus on the verb, yeah, such as wearing mask, washing hands, and keeping a distance. Okay, these days, there is a pandemic fatigue where people are tired of being restricted for months in this pandemic. Wow. Okay, masih mirip-mirip dengan apa yang dijelaskan di first paragraph ya, bahkan ada kata yang repeated, right? Like wearing mask, washing hands, and keeping a distance. Di paragraf pertama itu udah dijelasin. Okay, third paragraph, however, Sobat Belajar ya. Ini, kalau Sobat Belajar lihat, however. Right? Di second paragraph, okay, kita nggak lihat si first paragraphnya karena memang starter, karena belum ada transition or anything, namanya juga pembuka ya kan. Nah, di paragraf yang ketiga, ini dia kasih, okay, starternya, however, okay. However, this phenomenon cannot be a reason for us to ignore the health protocols. Okay, nah ini Sobat Belajar kalau dilihat lagi, however, untuk menunjukkan something contrast. Oke, artinya apa yang dijelaskan di paragraf yang kedua ini, oke, ada sesuatu yang beda dengan apa yang dijelaskan di paragraf ketiga. Oke, berarti every word that is available in a paragraph means a lot. Ya, oke. However, this phenomenon can be a reason for us to ignore the health protocols, right? It is because there is no cure yet which to combat the ferocity of the coronavirus. Okay, ini ada noun ferocity. Okay, Sobat Belajar, remember concrete noun, abstract noun. Okay, remember types of nouns. Okay, of the coronavirus. The most important thing that we can do is stick to health protocols so that we can break the chain of virus spread. Okay, verbnya break. Okay, right? In addition, okay. Nah, ini dia punya kemiripan dengan paragraf yang ketiga. Sobat Belajar, dia kasih ada transition. Oke, nah transitionnya, oke, in addition. Sobat Belajar. Oke, from the word add, berarti apa yang dijelaskan di paragraf keempat adalah sebagai tambahan pernyataan yang sudah dijelaskan atau disebutkan di paragraf yang ketiga. Ya, in addition, CDC or Centers for Disease Control and Prevention recommends us to wear mask since it can prevent us from getting or spreading the virus. Okay, Sobat Belajar, this is very wealthy, very rich, okay, of words. Kita bisa lihat banyak bentuk verb, right? Ada yang about thinking verb, action verbs, ya. Terus active voice, sejauh ini kita belum lihat yang ada passive voice-nya ya. Terus juga ini ada bentuk noun-nya ferocity, reason, ferocity.
Oke, ada articles juga, a reason. Ya, jadi dia very rich. Si tertiary exposition ini, yang judulnya Implementing Health Protocols in the Midst of Pandemic. Okay, from getting or spreading the virus. Okay, next one, therefore. Okay, therefore. Nah, ini juga dia menggunakan transition, mirip dengan paragraf yang ketiga dan keempat. Ya, nah therefore ini sobat belajar untuk menunjukkan result. Ya, resultnya adalah dia juga sebagai penutup. Ya, we need to continue to protect ourselves from exposure to the virus for the good of ourselves and others. To overcome fatigue in the midst of pandemic, again fatigue. Okay, in the midst of pandemic, we can try to keep in touch with the people closest to us so that we do not feel bored, right? We should remember that everyone can be exposed to viruses and vaccines still cannot be used. So it is important to always implement health protocols, especially when there is an urgent matter that requires us to leave the house. Okay. Nah, dari sini Oke, baru contoh yang pertama ini, sobat belajar bisa lihat ada banyak pilihan kata yang digunakan oleh si writernya. Nah, dari argumen-argumennya bisa kita lihat yang paling mudah adalah di paragraf yang keempat, oke. Dia memberikan faktanya, oke. Kalau si CDC ini juga memberikan rekomendasi yang isinya berkaitan juga masih tentang maintaining health protocols, oke. To wear mask since it can prevent us from getting or spreading the virus. Oke, sobat belajar. Nah, kalau kita lihat lagi dari alurnya, sobat belajar bisa lihat kalau di pertama ini dia memberikan like status quo or current condition. Ya. Nah, di paragraf keduanya ini, oke, relationnya dengan paragraf pertama, dia like comparing now and then. Oke, before and after. Ya. Karena dia bilang di sini for nearly 9 months, terus in the early pandemic. Ya, sobat belajar, jadi komparasi, right? Nah, ketika sudah memasuki paragraf ketiga, dia sudah mulai memberikan hal-hal yang contradict. Dimulai dengan kata however. Jadi next time, sobat belajar, kalau bertemu dengan however, berarti sobat belajar udah bisa guess kalau yang dijelaskan setelah however ini akan berbeda dengan yang sebelumnya dijelaskan. Ya, like this one, second paragraph, terus transitionnya ke paragraf 3, dia bilang however. Berarti isi dari paragraf 2 dan paragraf ketiga nanti akan berbeda. Ada sesuatu yang memang ditentang, sobat belajar. Oke. Terus dia tambahkan in addition. Ini adalah additional. Artinya adalah dia like extended information or extension. Jadi detail. Oke, sobat belajar, ada penambahan detail. Ya, berarti dari paragraf yang ketiga ke paragraf keempat, ya, mereka masih mirip-mirip. Atau bahkan, si paragraf keempatnya ini memperkuat pernyataan yang disediakan di paragraf yang ketiga. Sobat belajar ya. Oke, nah, untuk penutupnya menggunakan therefore. Ini something related to results. Ya, ketika menggunakan therefore, berarti apa yang dijelaskan setelah therefore-nya adalah wrap up dari yang sudah dijelaskan start from the first paragraph up to the fourth paragraph. Ya, oke, you got it? Ini yang pertama, right? Kita lihat paragraf yang berikutnya or teks berikutnya. Okay. Example number 2. Okay. This is about another thing. Okay. The importance of smoking area. First one, you have 3 paragraphs here. Oke, akan kita lihat ya. Mulai dari susunannya dan juga pilihan-pilihan katanya nanti akan kita lihat. Antara si implementing health protocols dan juga si the importance of smoking area, mereka itu samanya bagian apa untuk language features-nya. Oke, nah dari situ nanti akan kita lihat, oh ternyata language features-nya, oke, commonly itu seperti ini. Kalau ada pengembangan nanti bisa disesuaikan, right? Oke. Asking a smoker to stop smoking is not easy. In certain cases, it is even considered impossible because for some people, the addiction is just unbearable. Although it is difficult, letting smokers to just smoke freely in our environment is also not an option that we are ready to take because non-smokers deserve protection from the dangerous substance spreading through the smoke.
The conditions show us how important it is to provide special places for smokers to carry on their unhealthy habit of smoking in a controlled environment, so we can assure that the dangerous smoke that they exhale. Okay, I'm interested with this verb. Okay, Sobat Belajar, you need to find out why I'm interested in this verb. Yeah, they exhale don't have a chance to harm other people around them. Okay, Sobat Belajar, exhale. This is verb. Nah, ini berkaitan dengan breathing, Sobat Belajar. Nah, exhale. Okay, when someone exhales, you can see how the activity is, right? Okay, nah kalau kita lihat secara substance, Sobat Belajar, secara matter, yang disediakan di paragraf pertama di the importance of smoking area itu mirip dengan apa yang dijelaskan tadi di implementing health protocols. Dan juga dari language features-nya di sini, more or less itu dia mirip juga dengan si implementing health protocols. Di sini ada berbagai macam verb-nya, Ada yang ing, terus ini to be verb, ya. Terus ada although. Although ini mirip dengan however, mirip dengan but. To deliver something contradictive, right? And next on how important it is to provide, menggunakan noun phrase, ya. Next, kita ke second paragraph, ada transition firstly. Sobat belajar ya, firstly. Nah, berarti ini dia something related to 1, 2, 3, 4. Susunan, arrangement. Ya, dia mulai dengan firstly, Sobat belajar, itu berarti yang pertama. Nah, karena si hortatory exposition ini berkaitan erat dengan argument, berarti si firstly yang ada di second paragraph ini adalah sebagai introduction kalau yang akan dijelaskan oleh si writer ini udah mulai tentang argument. Ya, and from that berarti kita bisa tahu kalau di paragraf pertama ini tentang status quo-nya or current condition. Sobat belajar, nah itu gambarannya. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah language features-nya again. Smoking area will contain dangerous substances produced from smoking activity, from spreading in the air. This way we will be able to protect the health of smokers out there, especially children and teenagers. More importantly, by providing a smoking room in the public places such as office, shopping mall, and also some governmental buildings like school and hospital, it will be easier for the authorities to purify the toxic floating in the room compared to purifying the toxic floating in an open space. So far, ini verbnya belum ada yang terlalu signifikan. So let it be. Secondly, the existence of smoking room. The existence. Sobat belajar ya, from the word exist. Nah, if we look at it, semuanya masih mirip dengan yang ada di paragraf sebelumnya. Ya, verbnya belum ada terlalu yang signifikan perbedaannya. So, lihat. Next. Dia gunakan the last. Sobat belajar, the last. Firstly, secondly, the last. Smoking room or smoking area can be the most suitable place. All this time, they try to expose the society with anti-smoking campaign through billboard, on the street, advertisement on the TV, and so on. So far masih sama. And dia untuk closing, the three reasons that have been mentioned above clearly illustrate the importance of blah blah blah. Ini udah mulai beda ya. Pilihan language features-nya. Kalau tadi di yang pertama dia menggunakan therefore. Kalau yang ini dia wrap up-nya the three reasons that have been mentioned above clearly illustrate. Jadi sobat belajar nanti bisa menggunakan therefore atau dijelaskan dengan kata-kata salah satunya identik adalah illustrate. Sobat belajar ya. Jadi dari dua contoh dari si hortatory exposition, ternyata language features-nya seperti ini. Here we go. Language features of hortatory exposition. Ya, dari 7 points ini semuanya intinya adalah si hortatory exposition using. Ya, jadi penggunaan for ini digunakan di hortatory exposition. Yang pertama ada abstract noun.
Okay, ada veracity, ada existence. Nah, ini adalah alasan kenapa tadi Kariska bilang existence. I'm interested in this word, existence. Karena dia abstract noun. Okay, Sobat Belajar cannot feel it with your 5 senses. Ya. And next one, action verbs. Okay. Nah, circulatory exposition ini banyak banget action verbs-nya. Okay, Sobat Belajar, action verbs adalah verb yang memang Sobat Belajar bisa lihat. Okay, exhale like that one. Okay, thinking verbs. Okay, namanya juga hortatory exposition to persuade, Sobat Belajar. Makanya dia deal with thinking verbs. Ada thinking verbs-nya. Ya, contohnya apa? Ada consider, ada wonder. Ya, next one, transition, yang berkali-kali kita highlight. Ada firstly, secondly, lastly. Okay, next one, evaluative word, important, like emphasizing, okay, the value of the things or the problem mentioned. Ada important. Nah, ini tentang tense-nya, Sobat Belajar. Dia akan didominasi dengan simple present tense. Okay, dan juga nanti dia ada passive voice. Ya, Sobat Belajar. So, these 7 points are the language features of hortatory exposition. Ya, okay, so let's have a short exercise, Sobat Belajar. Here we go. Okay, nah, ini dia. As usual, kita langsung lihat ke pertanyaannya. Ya, so let the text just, it is. Non-smokers deserve protection. Deserve in that sentence has similar meaning with. Oke, namanya language features, ya kan, related to language. Salah satunya adalah Sobat Belajar akan diminta untuk cari tahu apa sinonimnya. Similar meaning, synonym. Oke, kita lihat yang ada kata deserve. Oke, here you go. Deserve this one. Ya, non-smokers deserve protection. Ya, kita bisa lihat maksudnya dari deserve, ya, dari kalimat yang dijelaskan sebelumnya. Oke, kalau letaknya di sini berarti kita lihat, although it is difficult, letting smokers to just smoke freely in our environment is also not an option that we are ready to take because non-smokers deserve protection from the dangerous substance spreading through the smoke. These conditions show us, nah ini kita bisa lihat lagi, oke, idenya di kalimat yang setelahnya juga. How important it is to provide special places for smokers to carry on their unhealthy habit. Sobat Belajar, nah berarti deserve ini something to protect, right? Karena memang ternyata smokers itu unhealthy habit of smoking. Oke, langsung kita kembali ke pertanyaannya, Sobat Belajar. Oke, this one. Nah, berarti deserve here has similar meaning with which one? Here we go. Worthy of. Okay, deserve something you worthy of. Okay, so if you deserve something, you are worthy of something. Ya, Sobat Belajar. So you got one new vocabulary. Ya, deserve has similar meaning with worthy of. Right, Sobat Belajar. As we did this short exercise already, so here is about the language features of hortatory exposition. Thank you for joining me. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.